Jadi ceritanya siang ini kami baru selesai ngisi khutbah Jumat di Lapas Sintang. Nah, ada cerita yang ingin saya sampaikan melalui video ini kepada para pemirsa tentang pengalaman ngisi di lapas siang hari ini yang Masya Allah sungguh luar biasa. Pengalaman ini berkesan dan ingin saya ceritakan karena ada nilai nanti di akhir cerita yang ingin kami sampaikan kepada ya kita semua pokoknya supaya jadi pengingat. Jadi ceritanya begini. Tadi ketika awal saya datang masuk lapas, ya kan, pertama jelas disambut oleh penjaga, lalu kemudian setelah mengikuti proseduralnya kami langsung masuk ke lapas. Nah, kesan pertama ketika saya masuk lapas adalah satu, bersih dan rapi sekali tamannya. Itu pertama, kesan pertama, ya kan, bahkan lebih bersih dan lebih rapi daripada tempat kami, ya kan. Nah, lalu kemudian kami berjalan melewati lorong menuju masjid. Masya Allah luar biasa. Jadi ketika kami sudah nyampe di situ, ada anak-anak muda, ada orang-orang yang sudah standby di masjid. Oh, itu salaman, berebut. Oh, itu berebut, cium tangan. Ya Allah, saya tuh ini bukan tinggi hati namanya. Ini kesan sih. Kenapa? Karena di tempat lain ini tidak terjadi. Dan nanti akan saya ceritakan di akhir video kenapa ini bisa terjadi, ya kan? Nah, biasanya kami kalau ngisi Jumatan itu memang datang setengah jam lebih awal ya daripada jadwalnya. Biasanya begitu. Kenapa? Karena berburu pahala kurban onta. Khusus untuk kali ini kami kalah. Jadi saya datang itu bukan yang pertama sudah. Padahal itu udah setengah jam sebelumnya. Saya datang itu udah masjidnya udah penuh. Bayangkan itu. Udah terisi sekitar 80% ruangan masjid itu. Dan hebatnya apa? Kerennya apa? Coba bayangin. Mereka itu tidak diam, tidak tidur-tiduran, tidak rokokan. Jadi sekitar 80% ruangan masjid itu terpenuhi. Mereka itu sedang tadarus Quran. Bayangkan. Saya itu langsung dalam hati itu tek gitu kan, udah saya merasa terlambat tak jadi dapat pahala apa itu kurban onta gitu kan. Dan mereka bersenandung mengumandangkan Al-Quran, ramai, tidak ada yang diam, nganggur itu tidak ada. Jadi beda banget dengan kita kalau di luar itu di masjid-masjid lain tuh, ada yang nongkrong tidur-tiduran, rokok-rokokan gitu kan, padahal waktu Jumat udah mau tiba gitu kan. Nah, ini mereka tadarus Quran. Semuanya keras-kerasan, ada yang tilawah, ada yang pakai nada, ada yang sebisanya, pokoknya banyak gitu kan. Ada yang kalau sholat sunnah sujudnya lama betul itu kan, berdoa bermunajat tangannya sampai tinggi betul gitu kan, khusyuk betul gitu kan. Suasananya sepi, tertib sekali itu sampai kami naik khutbah, ya kan, sampai kami ngimamin. Itu luar biasa, jawabannya aminnya kompak. Habis itu zikir bersama mereka kompak sampai zikirnya tuh la ilaha illallah. Itu menggema itu semasjid itu. Kompak, kenapa kompak? Habis sholat enggak bubar mereka. Kalau di masjid-masjid luar kan enggak. Habis sholat tuh bubar, ada yang keburu-buru kerja atau kemana, ada yang malas ikut wiritan gitu. Ini enggak, mereka nunggu sampai wiritannya selesai, zikir bersama itu. Saya sampai ketika tahlil tadi itu momennya itu merasa apa? Wah, kayak la ilaha illallah. Saya mau memberhentikan itu kayak sayang betul gitu kan, lagi kompok-kompoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Luar biasa itu. Satu dan betul-betul menghujam dalam hati itu. Ini kesan yang saya rasakan itu. Bahkan ketika bersalaman semuanya selesai, bahkan habis sholat Jumat sekalipun, ya kan udah bersalam-salaman nih, mereka langsung sholat sunnah, lalu kemudian langsung bikin halakoh, ya kan, kenapa? Baca Al-Fatihah dan doa bersama untuk makan siang. Bayangkan, sudah suasana tempatnya bersih, wangi, rapi, nyaman dan kompak betul. Semangat ibadahnya tinggi betul di situ kan. Nah, ini spesial betul ini, gitu kan. Nah, akhirnya setelah keluar ini saya ingin menceritakan dalam bentuk video ini. Kenapa hal demikian itu bisa terjadi? Satu nilai. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan itu kita harus belajar dari mereka. Apa? Mereka bisa seperti itu kenapa? Karena merasa dirinya pernah berbuat salah dan merasa ada satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu poinnya. Itu yang melatar belakangi mereka punya motivasi dan semangat ibadah sekhusyuk itu. Ya, jadi jangan heran. Ibadahnya khusyuk, zikirnya khusyuk, baca Qurannya khusyuk, enggak usah diperintah. Ya kan, enggak usah dilihat, itu luar biasa itu.
Ada satu nilai itu tadi, karena merasa berdosa, merasa pernah berbuat salah, dan merasa ingin memperbaikinya. Itulah yang menjadi latar belakang mereka bisa sekhusyuk itu. Beda dengan kita yang di luar. Itu jangankan merasa pengen memperbaiki keadaan, kadang kita ini merasa tidak punya dosa, merasa tidak berbuat salah, makanya kita ibadah enak-enak aja, formalitas. Kenapa? Karena kita tidak merasa bersalah, merasa tidak punya banyak dosa, merasa kita sudah bebas, ya kan? Merasa sudah bebas, seolah-olah tidak ada yang melihat kesalahan-kesalahan kita, tidak ada yang melihat dosa-dosa kita, makanya kita enjoy aja, santai-santai aja. Beda dengan mereka yang di dalam, ya Allah, hidupnya tiap hari penuh makna. Ini loh, luar biasa ya. Mungkin mereka dihukum atas kesalahan mereka, baik sengaja ataupun tidak, tetapi itu juga menjadi wasilah mereka semakin dekat dengan Allah. Kita yang tidak dihukum di dunia, yang tidak dihukum oleh manusia, jangan-jangan nanti kita lalai, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Makanya kita tidak dihukum, padahal ada hukuman Allah yang lebih dahsyat menanti kita. Itu yang bikin saya sedih waktu khutbah, hampir nangis itu. Kenapa? Karena merasa, ya Allah, mereka itu dihukum di dunia, ya kan, dan menjadi wasilah, hukuman itu menjadi wasilah makin dekat sama Allah. Sedangkan saya tidak ada yang menghukum di dunia, gitu kan? Bisa jadi ada hukuman Allah yang menanti saya. Astagfirullahaladzim. Itu rasanya sedih sekali itu. Masya Allah, ini luar biasa khutbah paling berkesan, gitu kan? Pokoknya the best. Saya berdoa semoga mereka, orang-orang yang ada di dalam sana, menjadi orang-orang yang dilimpahkan rahmat, keberkahan, dan hidayah, taufik hidayah, keluar dari lapas, mereka menjadi orang-orang yang lebih beriman dan lebih bertakwa dan lebih bermanfaat untuk perjuangan agama Islam. Barakallahu fikum.